Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini merupakan subbab lanjutan dari subbab yang kedua yang kemarin terkait kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Mengulas sedikit, contohnya untuk lembaga kementerian itu ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, sedangkan lembaga non kementerian itu ada ANRI, BPOM dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga. Di sini ada materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila apa saja. Nah, ternyata di sana ada 3 nilai. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praksis. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Oke, kita kupas satu-satu dulu. Nilai dasar ini merupakan nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ini bukan merupakan tiruan, karena nilai dasar itu adalah Pancasila yang di sana memuat 5 nilai. Apa maksudnya? Jadi maksudnya dari nilai dasar ini adalah semua dari sila-sila Pancasila, ya, termasuk sila 1 ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian yang sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai dasar ini tidak bisa berubah. Jadi nilai dari sila 1 sampai sila kelima itu tidak bisa dirubah, dan diingat sila 1 dan sila kelima ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Pancasila itu adalah keterkaitan antara sila 1 sampai dengan sila yang kelima. Itu. Kemudian yang kedua itu ada nilai instrumental. Jadi urutannya setelah nilai dasar itu ada nilai instrumental. Kalau yang dimaksud dengan nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar tersebut. Jadi penjabaran dari nilai dasar. Contohnya perwujudannya apa? Ini bisa diwujudkan secara tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Itu beda lagi dengan nilai praksis. Nah, nilai praksis itu penjabaran dari nilai instrumental. Jadi di sini terkait dengan melaksanakan praktik dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa menyesuaikan, jadi sifatnya bisa berubah seperti itu, menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan implementasi Pancasila. Ternyata implementasi Pancasila itu ada 3 dimensi. Pertama ada dimensi spiritual, kedua ada dimensi kultural, yang ketiga ada dimensi institusional. Yang pertama kita bahas dimensi spiritual. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau dimensi spiritual itu mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi di situ dalam menjalankan tugas dan kewajiban setiap penyelenggara negara tidak hanya patuh terhadap aturan hukum, tetapi juga dilandasi adanya pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa tujuannya di sini? Agar pelaku dari penyelenggara negara itu jangan sampai menyeleweng. Nah, kemudian ada yang kedua dimensi kultural. Dimensi kultural ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga ada dimensi institusional, mengandung makna Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, ini maksudnya nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Jadi dalam proses
perumusan kebijakan dan implementasinya itu harus mengandung dari nilai-nilai Pancasila. Nah, yang ketiga ini ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi kita bahas mulai dari nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini maknanya adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Artinya apa? Bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Jadi di sini kalau di Indonesia itu kan sila yang pertama ada ketuhanan Maha Esa ya. Ini jelas karena itu benar dari Pancasila. Apa maksudnya? Jadi warga negara Indonesia itu tidak boleh yang ateis atau tidak memiliki agama dan kepercayaan. Kemudian adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan antara umat yang satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua ada nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia, usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi sebagai wujudnya ada rasa nasionalisme, cinta tanah air, kemudian rasa senasib dan sepenanggungan, seperti itu. Yang keempat, ada nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Permusyawaratan ini memiliki arti mengusahakan keputusan bersama secara bulat, kemudian diadakan tindakan bersama. Jadi terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Jadi dalam suatu musyawarah itu semua harus disepakati oleh seluruh yang hadir dalam musyawarah tersebut. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Jadi melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kemudian ada seluruh kekayaan alam dan sebagainya itu dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Nah, demikianlah materi pada pagi hari ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.